menuju kantor Komisi Pemilihan Umum, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang akan menyampaikan hasil perhitungan oleh KPU sejauh ini. Suara masuk yang sedang diproses oleh KPU. Selamat pagi, Valen. Valen, sejauh ini seperti apa perhitungan dari KPU? Ya, selamat pagi Ihsan. Jadi kalau saya melihat perkembangannya dari pemilu 2024.kpu.go.id ini sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat baru ada 41,01%. Artinya progres daripada penghitungan jumlah suara yang masuk dari 823.236 TPS tempat pemungutan suara ini baru 337.602 diantaranya yang baru masuk dalam perhitungan real time. Nah, dalam jumlah suara yang sudah masuk itu, kami hitung ada 22,3 juta surat suara yang masuk dengan hasil sementara untuk paslon Anies Muhaimin ini mendapatkan suara sebesar 5.459.000 atau sekitar 24,55%. Kemudian untuk paslon Prabowo dan juga Gibran ini mendapatkan perolehan suara 12.476 atau sama dengan 56,11%, dan pasangan calon Ganjar Mahfud ini mendapatkan suara sebesar 5.459 atau dalam hal ini adalah 24,55%. Sampai sekarang perhitungan jumlah surat suara yang masuk ini masih dilakukan oleh petugas pemilihan suara secara bertahap begitu ya, artinya dari tingkat desa, kelurahan, kemudian ke kabupaten kota, kemudian nanti juga akan berjenjang ke provinsi dan akhirnya terhitung secara nasional melalui rekapitulasi. Penghitungan suara ini nantinya akan berlangsung batasnya maksimal hingga hari ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Ini juga melihat kejadian pada pemilu 2019 di mana pertimbangannya adalah banyak sekali petugas KPPS yang dirasa kurang mampu sehingga mengganggu kesehatannya dan berujung pada meninggal dunia, sehingga pada peraturan tahun 2024 ini kebijakan dalam penghitungan surat suara ini diberikan batas waktu di mana penghitungan suara ini bisa dilakukan setelah pemungutan hasil suara selesai, maksimal diberikan waktu 1 hari atau 24 jam setelahnya. Artinya dari tanggal 14 nanti maksimal adalah jam 12 siang. Maksud kami diralat bukan 24 jam tapi 12 jam setelah penghitungan suara selesai dilakukan, artinya sampai jam 12 siang nanti. Meski begitu, rekapitulasi rekapitulasi hasil pemilu juga sebenarnya sudah dilakukan melalui website yang sama. Hingga hari ini meskipun tadi jumlah suara yang masuk sudah terhitung ada 22,3 juta suara, tapi untuk rekapitulasi suara sendiri baru terekap sebesar 9,8 juta suara. Sekali lagi karena ini prosesnya berjenjang, jadi memang masih perlu dilakukan, tahapannya masih panjang. Karena nanti dari hasil resmi KPU sendiri akan dirilis pada tanggal 20 Maret 2024 ataupun bisa lebih cepat tergantung bagaimana proses penghitungan yang sudah dilakukan. Kemudian Ihsan dan juga saudara, memang betul kemarin juga Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan bahwa masih ada 668 TPS di 4 provinsi yang bakal melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini keputusan ini diambil lantaran ada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor bencana alam, baik itu banjir dan juga gangguan keamanan. Di mana dari 668 TPS itu terjadi di Kabupaten Demak, Jateng, ini sebanyak 108 TPS, di mana ada 10 desa di Demak yang kemudian digenangi air. Kemudian di Kota Batam, Kepulauan Riau ini ada 8 TPS yang dinyatakan kurangnya surat suara sehingga tidak bisa dilakukan pemilu atau pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 kemarin begitu. Kemudian di Kabupaten Paniai, Papua Tengah ada 92 TPS, Kabupaten Puncak Jaya ada 456 TPS, kemudian juga Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan ada 4 TPS, di mana di wilayah Papua ini ada gangguan keamanan sehingga pemilu ini harus dilakukan secara susulan atau dilakukan secara ulang. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pemungutan suara ulang ini dilakukan begitu kan, mengingat sekarang ini sejumlah daerah di Indonesia ini sudah mulai pada tahapan lanjutan alias adalah penghitungan suara pun berujung pada rekapitulasi suara. Kalau mengacu pada aturan PKPU nomor 3 2019, rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu untuk
pemungutan suara ulang ini dilakukan paling lama adalah 10 hari pasca pemungutan suara dilakukan. Artinya kalau misalnya pemungutan suara ini dilakukan pada 14 Februari kemarin, berarti paling lambat pemungutan suara ulang ini harusnya bisa dilakukan pada 24 Februari 2024. Tapi kemarin ketika saya tanyakan ke KPU seperti apa, apakah benar ini akan dilakukan sesuai dengan aturan yang terjadi, namun KPU mengklaim bahwa sampai saat ini follow up juga sudah dilakukan ke petugas KPU di daerah dan memang belum bisa dilakukan kepastian tanggal, belum bisa dipastikan kapan kira-kira pemungutan suara ini dilakukan, mengingat masih ada pemantauan yang dilakukan secara dinamis di lokasi tempat pemungutan suara itu yang dinilai memungkinkan atau tidakkah pemungutan suara ini segera dapat dilakukan. Sementara begitu, Ihsan. Tak hanya pemungutan suara ulang, tapi juga perhitungan dan rekapitulasi berjenjang ini yang akan kita tunggu bersama. Terima kasih Valentina Sitorus dan